Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah berjumpa lagi dengan pelajaran fikih. Pelajaran fikih kita hari ini adalah pengertian zikir dan doa. Anak soleh soleha, silakan dipersiapkan bukunya. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa artinya mengingat atau menyebut. Sedangkan zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan hati, lisan, dan perbuatan, dengan maksud lebih mendekatkan diri kepada Allah. Zikir dengan hati artinya mengingat Allah dan mengucapkan kalimat zikir dalam hati. Dengan berzikir berarti kita mengagumi kehebatan Allah. Sedangkan zikir dengan lisan adalah menyebut nama Allah, diantaranya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Dan zikir menurut perbuatan, dan zikir dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang ditunjukkan hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diterangkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Begitupun firman Allah yang lainnya dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Anak soleh, berzikir setelah sholat tidak dibatasi jumlah bilangannya, waktu dan cara juga serta tempat melaksanakannya. Namun lebih baik lagi jika berzikir dilakukan dengan jumlah ganjil. Contohnya 11, 33 kali. Nah, zikir dilakukan di tempat yang suci. Tentu saja harus dilandasi dengan hati yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Setelah berzikir hendaknya kita berdoa. Berdoa artinya memohon kepada Allah. Doa yang kita panjatkan macam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Anak soleh, berdoalah dengan hal-hal yang baik, maka pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Anak soleh, selanjutnya adalah kita akan belajar tata cara zikir dan doa. Zikir dilakukan dengan sikap tadoru. Tadoru artinya rendah hati. Kemudian zikir dilakukan dengan khauf. Khauf itu takut. Takut kepada siapa? Tentu saja takut hanya kepada Allah. Kemudian dilakukan dengan suara yang dunal zahar, artinya suara yang ringan atau pelan-pelan, seperti diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi anak soleh saat berzikir tidak boleh sambil teriak-teriak, tetapi dilakukan dengan pelan-pelan. Yang penting khusyuk ya anak soleh, fokus hanya kepada Allah. Rendah hati, tidak boleh sombong. Lalu dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Nah, itu tadi adalah tata cara berzikir. Sekarang tata cara berdoa. Yang pertama, hendaklah anak soleh berwudu terlebih dahulu.
agar keadaan kita dalam keadaan suci. Setelah itu menghadap ke kiblat. Ya, kemudian dilakukan sambil mengangkat kedua tangan seperti saat anak soleh meminta kepada orang tua anak soleh. Nah, kemudian memuji Allah dan bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad. Ya, biasanya kalau kita itu memuji Allahnya dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lakukan dengan merendahkan hati, tidak boleh sombong, tidak boleh ria, harus penuh rasa berharap kepada Allah bahwa kita itu sangat membutuhkan kepada Allah. Kemudian bersikaplah lemah lembut dalam berdoa, sungguh kalian akan menyeru Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuhan yang kalian seru lebih dekat kepada kalian daripada tali kekang hewan tunggangan kalian. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Kemudian berikutnya adalah tidak memohon keburukan. Anak saleh, pada dasarnya saat kita berdoa itu seperti kita sedang berkaca. Jika kita berdoa untuk kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita terima. Jika kita mendoakan keburukan, maka keburukan pula yang akan kita terima. Jadi berdoalah dengan tidak memohon keburukan. Kemudian mengucapkan amin setelah berdoa. Amin, begitu ya. Nah, itu adalah tata cara berdoa. Terima kasih anak soleh sudah belajar fikih hari ini. Selalu jaga kesehatan ya. Jika anak soleh bepergian, jangan lupa gunakan masker. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian jika mamah masak sayur atau buah-buahan, dimakan ya, pinter ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.